Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan salat zuhur pada hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Azhar ini, yang belum tentu nanti asar kita masih bisa sholat berjamaah. Belum tentu. Siapa yang berani jamin kalau sholat asar kita masih ada di sini? Nggak ada yang berani jamin. Maka puji syukur ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada hari ini. Syukurilah itu, ya. Karena sekali lagi saya bilang, belum tentu nanti sholat asar kita masih bisa sholat berjamaah. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Nanti Bapak Ibu boleh dicek baik melalui mushaf ataupun melalui HP-HP yang bila HP Bapak Ibu ada instalan Al-Qur'annya. Ayat 208 daripada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pendek ayat ini kalau kita teliti, kita tadabbur sedikit demi sedikit, maka di dalam ayat Al-Baqarah ayat 208 ini mengandung beberapa kalimat. Yang pertama kalimat panggilan, yang kedua kalimat perintah, yang ketiga kalimat larangan, dan yang keempat kalimat informasi. Masya Allah, luar biasa Al-Quran. Satu ayat yang pendek tapi terdapat mengandung 4 kalimat di dalam satu ayat ini. Dari mana kita tahu? Kalau kita nggak pernah baca informasi, kita nggak pernah membaca Al-Quran, dan kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu artinya, nggak mungkin pesan ini akan tersirat kepada diri-diri kita. Makanya kita harus menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai mengamalkan Al-Quran. Allah awali ayat ini dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalimat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, kepada sang makhluk. Dan ingat, panggilan ini sudah khusus, spesial buat orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu mengaku orang beriman, Bapak Ibu harus terpanggil nih. Karena ini yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda
belum beriman, jangan terpanggil. Karena Allah panggil hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas sekali kata-katanya tuh. Wahai orang-orang yang beriman. Pertama tuh. Yang kedua, ini perintah. Udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Dari mana kita tahu ini perintah? Dari bentuk kalimatnya. Kalimatnya udkhul itu adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amr. Artinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika Allah perintahkan, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman tuh. Ketika dipanggil sama Allah, ketika diperintahkan oleh Allah, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh, kafah, jangan setengah-setengah. Ini perintah nih, ya, yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang tidak taat dengan perintah Allah, maka kita dikatakan manusia yang membangkang. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Ini perintah. Panggilan sudah, perintah sudah. Yang ketiga, ini larangan. Wala, kata Allah, tattabi'u khutuwatis syaitan. Larangan. Dari mana kita tahu ini larangan Allah? Dari huruf lam tuh. Lam nahi. Jangan, kata Allah. Jangan kalian selalu mengikuti langkah-langkah setan. Masya Allah. Diperintah, terus kita dilarang. Diperintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah, dan larangannya jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Kadang manusia ada yang masih bertanya, kenapa sih Allah melarang kita untuk melakukan langkah-langkah setan? Nah, ini manusia nih kadang nih, jiwa penasarannya ada. Padahal ketika Allah sudah larang, kita sudah cukup sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi masih ada manusia yang tanya, kenapa sih? Nah, itu tuh. Kenapa sih daging babi haram? Kenapa sih daging anjing haram? Masih bertanya. Beda dengan orang yang beriman. Ketika orang beriman diperintahkan oleh Allah, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Cukup itu. Jangan ditanya lagi. Nah, tapi Allah ini Maha Rahman. Allah ini Maha Rahim. Takut ada makhluknya yang bertanya, maka Allah kasih informasi. Ini yang keempat. Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Allah kasih tahu tuh. Tapi kadang masih banyak di antara kita tuh yang selalu gemar, senang mengikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu, ini ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 208. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu terlindungi daripada godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.